Wa fil khabar awil athar, dan di dalam sebuah kabar atau di dalam sebuah riwayat disebutkan annahu subhanahu lama akhadha alaihim dzalikal mitsaq, bahwa sesungguhnya dia Allah yang maha suci tatkala mengambil janji ke anak cucu Adam, kataba alaihim bihi kitaban, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menulis suatu tulisan, wa alqamahu al-hajarul aswad, lalu kitab itu diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hajar aswad. Wa dzalika ma'na qaulil mustalim lil hajar, sebab peristiwa itulah yang menjelaskan makna apa yang diucapkan oleh mereka yang memberikan salam kepada al-hajarul aswad inda tawaf, pada saat ketika melakukan tawaf bil baitil atiq, di baitul atiq yaitu Ka'bah. Dianjurkan setiap orang yang melakukan tawaf melambaikan salam kepada Hajarul Aswad mengucapkan kalimat ini, dan inilah maknanya yang berkaitan dengan penjelasan di atas. Ucapan mereka ketika mengucapkan salam, Allahumma imanan bika, wahai Allah kami beriman kepadamu, wa wafa'an bi'ahdika, dan kami memenuhi janji kami terhadapmu, wa tasdiqan bi kitabika, dan kami membenarkan tulisanmu, yaitu yang diletakkan di Hajarul Aswad pada saat waktu perjanjian antara Allah dengan keturunan Adam. Wala syakka, tidak diragukan lagi, anna dzalika yaqtadi anna lidzurriyah, bahwa pada saat peristiwa perjanjian itu keturunan Adam ini yaqtadi wujudan, karena ada peristiwa perjanjian itu dengan keturunan Adam, maka tidak diragukan lagi keturunan Adam itu pada saat itu wujud, ada, eksis. Sam'an, mereka juga memerlukan pendengaran, sebab Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada mereka, menyeru mereka, dan mereka pada saat itu mendengar seruan Allah. Wa nutqan, dan mereka memerlukan ucapan supaya dapat berbicara, karena di saat itu mereka menjawab seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti keturunan Adam di masa itu eksis, wujud, sam'an, memiliki pendengaran, nutqan, dan bisa berbicara. Walakinnahu, akan tetapi fi martabatin ukhra min maratibil wujudi, tapi mereka pada saat itu dalam tingkatan yang berbeda di antara tingkatan-tingkatan keberadaan atau wujud. Alam mereka berbeda, tingkatan mereka berbeda, kondisi mereka berbeda, bentuk mereka juga berbeda. Laisat hadhil martabah min wujud ad-dunyawi. Bentuk tingkatan mereka, alam yang mereka jalani lewati waktu itu bukanlah seperti keberadaan duniawi pada saat ini. Wa maratibul wujud katsirah, dan tingkatan-tingkatan keberadaan itu banyak sekali, kama ya'rifu dzalika ahlul ilmi bihi wa biha, seperti yang hal tersebut diketahui oleh orang-orang yang berilmu tentang keberadaan dan tingkatan-tingkatannya. Waqad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana nabiyyan wa adam bainal ma' wat tin, bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam telah dilantik menjadi seorang nabi, sedang Adam pada saat itu masih di antara air dan tanah. Wujud Adam itu belum jadi. Wa bainar ruh wal jasad, di antara ruh dan jasad. Wa annahu habata ma'a Adam hina uhbita, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau juga ikut turun bersama Adam ketika Adam diturunkan. Wa kana ma'a Nuhin hina rakibas safinah, dan Nabi Muhammad SAW juga bersama Nuh ketika Nabi Nuh itu mengendarai kapalnya. Wa ma'a Ibrahim hina ulqiya fi narin namrud,
dan beliau SAW menjelaskan bahwa dirinya juga bersama Ibrahim pada saat Ibrahim itu dilemparkan ke api Raja Namrud. Wahada wa in kana 'amman fi jami'i dzurriyyah, apa yang diucapkan Nabi ini walaupun sebenarnya secara umum terjadi pada seluruh keturunan Adam, bahwa mereka itu bersama Adam ketika Adam itu turun dan ketika Nuh itu mengendarai kapal, ketika Ibrahim dilempar ke api Namrud, secara umum semua keturunan mereka itu bersama mereka di dalam sulbi mereka, allati kanat fi aslabi haula'in nabiyyin al-madhkurin, yang keturunan itu semua pastinya juga sama berada di dalam sulbi para nabi yang tersebut di atas, alaihimussalatu wassalam, semoga salawat dan salam Allah kepada mereka semua. Fali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, namun bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min dalika, dalam peristiwa itu, wujudun atam wa akmal. Walaupun itu terjadi secara umum, tapi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat berada di sulbi nabi-nabi tersebut, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keberadaan atam wa akmal yang penuh dan sempurna, berbeda dengan kebanyakan keturunan. Wala'alla dzalika kana bi'ilmin minhu, dan itu semua boleh jadi karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui peristiwa tersebut walaupun berada di sulbi mereka, wa syu'urun bagiya ma'ahu, dan perasaan, kesadaran, ingatan yang masih terdapat di dalam dirinya pada saat beliau berada di sulbi nabi-nabi tersebut, fitil kal halah, pada saat kondisi tersebut, sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam masih mengingatnya ila hini zuhurihi fil alamid dunya, sampai ketika munculnya beliau di alam dunia ini, beliau masih bisa mengingatnya dan mengetahuinya. Wa qauluhu dzalika, dan ucapan beliau itu, liyatamayyiz alaihi salatu wassalam min ghairihi, agar membedakan, beliau mengucapkan hal tersebut agar manusia itu bisa membedakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti keturunan yang lain, keturunan Adam yang lain. Bima khassa bihi nafsuh, semua itu disebabkan karena keistimewaan yang dikhususkan terhadap diri beliau, wa nabbaha bihi ala khususiyatihi, dan beliau pada saat itu mengingatkan manusia atas keistimewaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala khusus kepada dirinya. Wa amma ghairuhu minadz-dzurriyyah, sedangkan selain beliau, keturunan Adam secara umumnya, fayahtamilu annahu kana lahum syu'urun ma fi tilkal ahwal siyama inda akhdil mitsaq. Boleh jadi mereka pada saat itu memiliki perasaan, ingatan, ma fi tilkal ahwal, apa yang terjadi pada kondisi-kondisi yang tersebut di atas, siyama inda akhdil mitsaq, lebih-lebih lagi pada saat pengambilan janji antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan mereka, walakinnahu lam yabqa lahum dzalik, tapi ingatan itu tidak lekat bersama mereka seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. La ilman wala syu'uran, mereka tidak mengetahuinya dan tidak mengingatnya, kama bagiya lahu sallallahu alaihi wasallam, seperti ilmu dan ingatan yang melekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.